Setelah Ipan berkata kalau dia tidak akan mati hari ini dengan pedenya, dia bertanya pada Nangi, "Maaf Tuan, tapi aku tidak mengerti kenapa kau menantangku. Seingatku aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun padamu. Seseorang yang selamat dari kematian sebaiknya beristirahat dengan tenang saja." Lalu di sana Ipan terus berkata omong kosong, lalu dihentikan oleh Nangi. "Kau sudah melewati batas, anak muda. Sepertinya kau harus mengatakan kalau kau seharusnya tidak diam saja." Namun di sisi yang lain Danyang melihat sesuatu yang akan datang. "Di sebelah kalian, hei manusia-manusia bodoh, hati-hati." Dan benar saja, tiba-tiba pertarungan dibawa ke arah mereka. Itu adalah Kang bersama alien Behemoth. Alien itu berusaha untuk menyerang Kang dengan sinar-sinar plasmanya lagi. Ipan melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Sosok alien yang begitu besar dan sangat menyeramkan tiba-tiba menyerang gedung perkantoran itu, dan ledakan pun terjadi. Sementara itu di sisi Nangi, dia berkata, "Mereka berdua tidak peduli dengan sekitarnya ya." Dan ledakan pun terus terjadi di sana. Mereka melompat ke sana kemari sambil menghancurkan area sekitar. Bahkan alien itu menghancurkannya dengan sinar plasma yang sangat banyak. Mereka terus beradu pukul, adu tendangan, dan bahkan adu kepalan. Di sana Nangi, "Sebaiknya kita harus hati-hati karena bentuknya berubah, badannya juga bertambah besar. Tapi apa ini hanya perasaanku saja ya?" Sementara itu di sisi yang lain ini adalah Ipan dan si tutup mata berusaha pergi dari sana. "Kita harus bersembunyi. Tidak, jangan berhenti berlari. Kita terjebak dalam pertarungan itu. Bukalah ruang meditasi," ucapnya sambil berkata demikian. Energi si topi hitam itu sudah pulih sepenuhnya. "Kalau mau menantang orang itu dengan serius, aku harus memanggil semuanya," ucap Ipan dengan serius sambil melihat pertarungan alien itu bersama Kang. Benar-benar luar biasa alien itu. Aku menatapnya hanya 1 detik, tapi merinding karena rasanya seperti sudah melewati garis kematian berkali-kali. Ini pertama kalinya aku merasa ingin kabur dari medan perang. Sementara itu, si topi putih yang melawan monster itu, ternyata dia adalah pria yang melampaui pemikiranku. "Jangan-jangan," ucapnya demikian, "ini adalah kejadian di sekolah." B melihat semua kejadian itu. Sinar-sinar plasma benar-benar mengacaukan segalanya. Dia melihat kejadian itu dengan langsung. "Kapten," ucap anak buahnya. Di sana B hanya diam saja. "Apa ini? Apa semua akan baik-baik saja?" ucap para prajurit. Di sana juga B tidak menjawab omongannya. Namun ketika itu seseorang berkata, "Mungkin aku tidak tahu malu, tetapi tolong," ucap si kakek, "lindungi anak-anak di sekolah." Itulah yang dikatakan si kakek sebelum pergi. B bertemu dengannya untuk pertama kali dan saling bertatap muka. "Tidak tahu malu," ucapnya. "Jangan berkata seperti itu kakek," ucap B. "Kami sudah bersyukur ada orang-orang seperti kalian. Aku ingin mengucapkan rasa terima kasih karena kalian selalu berkorban." Di sana si kakek kaget dengan apa yang dikatakan B karena dia tidak menyalahkan apapun pada manusia super. Dan begitulah si kakek pun pergi dari sana untuk pergi melihat anak kesayangannya atau murid kesayangannya si Kang. Sementara di sisi B, dia merenung, dia terdiam dan berkata dalam hatinya, "Aku percaya mereka manusia super akan menyelamatkan dunia ini." Sementara itu kita dipindahkan ke scene di mana pertarungan di laut ya. Ini adalah kejadian di mana Jen sedang dipukul oleh alien rambut panjang. "Tertangkap juga akhirnya dirimu," ucapnya. Dan begitulah rupanya Jen ditusuk oleh tangannya, tapi tidak sampai menembus. "Tenaga yang luar biasa," ucap alien ini. "Tertangkap? Tapi apa maksudmu tertangkap? Siapa yang kau maksud tertangkap?" "Kaulah yang tertangkap," ucap Jen berkata demikian. Yang benar saja dengan wajah serius dia berkata, "Kau akhirnya tertangkap alien bodoh." Seseorang melompat dengan cepat dan benar saja di belakangnya sudah tersedia Pearl. Dia melihatnya dan akan menghajarnya. Sementara itu di sisi alien muncul mata ketiga yang melihat serangan dari Pearl akan datang. Dan begitulah tiba-tiba mereka berdua bersama batu itu pun dihajar. Pearl langsung menghajarnya begitu saja, gecrak, namun berhasil ditahan oleh tangan si alien besar itu. Sinar-sinarnya sangat menyilaukan, bahkan ketika dia menahannya dia tetap terpantul ke belakang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Saint Pearl memberikan perlawanan. Si alien di titik-titik terakhirnya dia menggunakan kekuatan lingkaran sihirnya untuk berpijak di udara. Dia untuk berhenti, sementara itu Jen terus berlari ke arahnya untuk menyerang dirinya juga.
Matanya terus mengidentifikasi dan melihat semua kejadian itu, dan tiba-tiba saja Jane diserang oleh sesuatu. Dar. Dan benar saja itu adalah tangan dari si alien yang sebelumnya ditransformasikan menjadi tangan yang besar. Namun di detik akhir Jane berhasil menghindar dan menteleportasi menggunakan kekuatan Rinnegan-nya ya, yang berpindah dengan batu untuk menghajarnya. Mata ketiga itu melihat serangan itu dan dar juga. Di sana juga ada Sandpearl yang berusaha untuk menyerangnya dari atas. Cerak, dar, ditahan oleh tangannya. Bahkan alien itu menahannya dengan tangan kosong. Terpantullah sinar yang sangat luar biasa. Bahkan air laut di sana sampai mendidih terkena sinar dari Sandpearl. Dilihat dari keadaannya, si alien itu seperti akan kalah, tapi itu tidak semudah itu ucapnya. Jane tidak terus memberikannya kemudahan. Begitu juga dengan Sandpearl yang melakukan Gatling pada alien itu. Dar. Terlihat raut muka marah Sandpearl yang benar-benar marah ketika itu melihat alien itu. Ledakan energi terjadi di sana, benar-benar sangat hebat. Dan begitulah alien itu terluka sangat parah. Dia masih bisa berdiri di antara lingkaran-lingkaran sihirnya. Dia berkata, menyegarkan sekali. Aku senang rasanya. Pikiranku menjadi jernih, ucap si alien. Seperti yang kuduga, orang bodoh itu berani melawan kalian berdua langsung pasti akan menemui ajalnya. Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai saja. Sementara itu di sisi yang lain, serangan Sandpearl dan Jane. Dia berkata, apa? Serangan kita tidak berdampak. Bisa memperkirakan pergerakanku ya. Luar biasa kalian pelajari pergerakanku dalam waktu sesingkat ini. Di sana Jane berkata, ya betul. Mata di dahinya, mata ketiga di dahinya itu. Ketika mata itu terbuka, dia langsung menghilang. Itulah yang terjadi. Dalam selang waktu 5-6 detik dia melihat ke arah yang dia tuju. Lalu dia bisa pindah ke sana. Ujug-ujug dengan menggunakan mata itu. Batas jaraknya mungkin sekitar 50 meter. Dia bisa pindah ke area yang dituju dalam jarak 50 meter. Sementara itu alien berkata, terkadang aku tidak bisa menahan kemarahanku sehingga aku meluapkan keringatku. Ini adalah kekuranganku karena aku selalu meluapkan kemarahanku pada yang lain. Muriel sering kumarah-marahi. Di sana Sandpearl berkata, siapa Muriel? Apa yang kau bicarakan? Sementara itu alien tidak bergeming, dia hanya terus berkata omong kosong. Aku harus berterima kasih pada kalian. Rasanya aku menemukan mainan yang terbaik. Hahaha. Mengeluarkan tawa psikopatnya. Aku harap kalian tidak mati dan terus membuatku lebih bersinar lagi para manusia. Dan akhirnya dia pun mengeluarkan sihir yang lebih besar. Terlihat lingkaran spellnya semakin banyak ya mengelilingi tubuhnya. Kini semua menjadi sangat panik. Apa itu? Dia mengeluarkan sihir yang lebih banyak lagi dan tiba-tiba saja kaki bermunculan dari arah mana-mana. Bersatu tangan juga Jane terluka terkena serangan kakinya. Begitu juga dengan Sandpearl. Dia berusaha untuk menghindarinya ke kanan, ke kiri, atas dan bawah. Serangannya tidak beraturan tapi tidak ada hentinya, ucapnya. Aku harus melewati celah yang ada di sana untuk melancarkan serangan efektif. Tapi meskipun aku berhasil masuk, dia bisa menghindar melalui dimensinya ya. Dan begitulah Jane juga berusaha untuk menghindarinya. Aku harus menemukan cara untuk mengalahkannya. Ketika itu, tiba-tiba saja sebuah tangan akan menusuk wajahnya. Namun di sana Jane berhasil menghindarinya dan menghajarnya. Dia berteleportasi dan memindahkan dirinya dengan sebuah batu. Tiba-tiba saja alien itu juga bisa berteleportasi dan berada di depan wajah Jane. Gecrak, dar, dan begitulah dia ditendang di arah wajah oleh alien tersebut. Dengan sangat telak dia terkena serangan. Kejadian itu dilihat langsung oleh Sandpearl yang panik dengan kakaknya karena diserang langsung oleh alien. Kakak, itulah yang terjadi. Sementara itu dia melihat kejadian itu langsung, dia sangat marah. Namun kemarahannya itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas sesuatu yang buruk muncul. Sebuah tangan raksasa muncul di atas Sandpearl. Itulah tangan si alien yang ketika dipindahkan ke dalam ruang dimensi akan menjadi besar. Sandpearl di sana hanya terdiam saja melihat betapa besarnya tangan itu yang akan menyerangnya. Sementara itu ini adalah pesawat di area sekitar, di area pertarungan Sandpearl dan Jane bersama alien tersebut. Seseorang berkata, kami informasikan lagi dikarenakan munculnya alien di Bandara Incheon saat ini terjadi di dekat itu, berarti tidak mungkin kita untuk mendarat di sana. Penerbangan akan diarahkan menuju Bandara Yuzo.
Sekali lagi tolong semuanya jaga diri Anda baik-baik. Sementara itu dilihat dari pesawat seseorang anak melihat kejadian itu. Ya, apa itu, ada tangan, ibu lihat itu ada tangan. Dan benar saja, kita pun dipindahkan kembali ke arah pertarungan mereka. Muncul sesuatu dari bawah laut, dan Sandpearl pun melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Sebuah tangan raksasa yang sangat besar sama seperti di atasnya, dan di bawahnya juga muncul sebuah tangan raksasa. Di tengah-tengahnya Sandpearl, rupanya tangan itu akan menjepit Sandpearl di arah tengahnya. Pergilah, ucapnya. Di sana Sandpearl berusaha untuk pergi, namun itu tidak kabur. Terlalu sulit, aku tidak bisa menghindar, ucap Sandpearl. Dan begitulah akhirnya Sandpearl pun terkena gebrakan tangan tersebut, mengeluarkan sinar biru yang sangat luar biasa. Gelombang air yang bahkan hampir menimbulkan tsunami terjadi di sana. Pesawat yang tadi kita bahas pun terkena ledakan itu, dan mereka panik. Tidak mudah ternyata, ucap alien. Baiklah, kalau begitu hanya tinggal kita berdua. Pearl telah kusegel, walaupun dia tidak hancur, tidak akan bisa kabur dan mengatasi tekanan. Semakin dia meronta, maka semakin kuat tangan itu, ucapnya. Tepukan tangan itu sebanding dengan perlawanan yang ada di dalamnya. Ketika tekanan mencapai puncaknya, tangan itu akan menghilang ke dimensi lain bersama dengannya dan semua yang ada di dalamnya, ucapnya. Namun ketika itu, dia merasakan getaran ledakan seperti akan terjadi. Alien itu melihat ke belakang, dan benar saja, Chen juga terkejut dengan hal itu. Suatu sinar yang sangat menyilaukan terjadi di sana. Kita pun dipindahkan ke beberapa saat. Aku bukan yang terkuat, ucapnya. Ini adalah Sandpearl yang berkata pada Jen. Aku juga tidak abadi. Kau ini ngomong apa? Rupanya Sandpearl di sana berbicara dengan James. Pearl, apa yang kau bicarakan? Aku tahu itu, tapi semua orang percaya akan dan bergantung itu padaku. Ketika aku resmi maju ke garis depan, aku berhasil membunuh puluhan alien, dan aku disebut sebagai manusia super yang menjadi pahlawan di bumi. Tapi aku tidak tahu kapan aku akan mati, ucapnya, karena aku tidak ada keabadian di dunia ini yang tidak bisa dipastikan. Seperti itulah ketika kita kehilangan Weirdo. Karena itulah aku juga tahu kalau aku adalah manusia, ucap Pearl. Aku selalu punya keinginan. Keinginan, tanya James. Ya, aku ingin menjadi lebih kuat lagi, ucap Sandpearl dengan wajah seriusnya. Orang-orang yang percaya bahwa aku abadi. Aku ingin melindungi mereka selamanya. Dan ini adalah kejadian di dalam tangan tersebut. Benar-benar sangat luar biasa. Di dalam kegelapan, Sandpearl berusaha menyinari kegelapan itu dengan sinarnya yang sangat sinar benderang. Aku bukan ingin menjadi pemeran utama, ucapnya. Aku hanya ingin melindungi manusia. Ura! Dar! Ledakan pun terjadi. Benar saja, kini Sandpearl berevolusi dengan kekuatan barunya. Jubahnya kini berbentuk seperti sayap dan kini dia bisa terbang. Bahkan di sana Morel pun bingung, apa itu? Pearl, ucap Chen. Aku tanya sekali lagi, ucap Pearl dengan wajah yang serius. Apa kau adalah pemimpin dari alien itu? Ucapnya. Kejadian itu disaksikan oleh mereka berdua. Mereka terkejut dengan kekuatan baru milik Sandpearl. Sayap, aku belum pernah melihat sosoknya yang seperti itu, ucap Chen. Begitu juga dengan alien ini. Dia melihat kekuatan. Apa ini? Seperti Phoenix, ucapnya. Dan benar saja, kekuatan Sandpearl yang baru adalah Phoenix dengan sinar-sinarnya. Sementara Sandpearl menunjukkan kekuatan barunya. Di sana Jen melihat batu-batunya yang sudah hancur. Kini dia berkata, jiwa-jiwa Henge yang telah hancur mulai kembali. Untuk membentuk ulang, aku perlu mengumpulkan unsur tanah yang baru, tapi terlalu banyak yang sudah hancur. Yang bisa kulakukan hanyalah ini. Sangat luar biasa, dia bisa menghancurkan Henge dan menghancurkan debu beserta jiwanya yang terlempar. Tapi Pearl mampu keluar dari tekanan itu. Benar-benar hampir saja tadi itu. Sementara di sisi alien, dia berkata, kau menjadi lebih arogan setelah berhasil keluar dari tepukan tanganku ya. Jangan sombong manusia. Aku awalnya menyukaimu, tapi sekarang aku mulai menyusahkanmu, Sandpearl. Sudah aku katakan, ucapnya, pemimpin ya, begitu. Namun kecerak. Tiba-tiba saja ditendang si alien itu ke arah bawah. Mereka berdua pun tenggelam ke dalam lautan. Di sana Sandpearl tidak berhenti begitu saja. Dia mengeluarkan pukulannya, bersiap akan menghajarnya. Kecerak, dar, terkena dengan telak di arah pipi alien tersebut. Dia mentuk getih lagi, dan lalu serangan Sandpearl tidak berhenti di situ saja.
Pukulannya terus berdatangan, dar 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 dar. Berbeda ucapnya, berbeda sekali. Sementara kita diperlihatkan situasi di luar. Chen melihat kejadian itu, sinar-sinar yang dibuat oleh Chen dan Pearl benar-benar sangat luar biasa, sangat menyilaukan matanya. Alien itu pasti tidak mau kalah, bahkan di dalam air pun dia menggunakan sihirnya untuk berpijak dan melompat ke atas untuk menghindari serangan dari Sandpearl. Dar, dia berhasil keluar dari air. Begitu juga dengan Sandpearl yang memiliki kekuatan baru yang kini dia bisa terbang. Tiba-tiba sudah ada di depannya. Alien itu berusaha untuk menghajarnya, kecrak, dar di kaki. Namun dengan wajah yang serius dia berkata, apaan ini, ucap Sandpearl yang tidak menganggap serangan itu seperti getakan lalat saja. Dan dar, dia pun kembali dihajar oleh Pearl. Begitulah alien itu benar-benar babak belur dihabisi oleh Pearl. Namun alien itu sepertinya tidak mau kalah begitu saja. Dia mulai mengeluarkan sihir-sihir lingkarannya, membuat Chen bahkan agak gemetar ketika melihat sihir yang banyak itu. Pearl juga melihat semua kejadian itu dan benar saja dia diserang dari semua arah dengan tangan-tangan yang luar biasa. Alien berkata, luar biasa, ini di luar dugaanku, ucapnya. Aku juga sekarang tidak mau bermain-main lagi, ucapnya. Aku mengatakan bahwa penglihatanku salah, tapi kekuatanmu hampir sempurna, nyonya Sandpearl. Dan itulah yang terjadi pada Sandpearl saat ini. Dia ditekan oleh tangan dan kaki yang sangat banyak. Ini hanya perkiraanku saja, tapi semakin kalian bertarung, kekuatan kalian semakin kuat. Menarik sekali manusia. Namun di sana, Chen tiba-tiba dia berkata, ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Ini adalah situasi yang merugikan, tapi aku tidak punya pilihan lain selain mengambil resiko. Saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan serangan itu. Dan dia mengeluarkan auranya. Kekuatannya muncul begitu saja, kekuatan baru yang sepertinya membuat dan membentuk kembali batu-batu yang sudah hancur itu menjadi sebuah batu yang baru. Sepertinya Sandpearl tahu apa ini ya, dia berkata, kakak. Chen berkata, aku akan menahan kakinya, jadi langkahkanlah serangan efektifmu. Pearl, pertarungan ini memang sulit, tapi sebaiknya mungkin kita adalah punya kesempatan terbaik untuk mengalahkan monster itu. Aku akan mengeluarkan fondasi. Itulah nama jurus yang dikeluarkan Chen saat ini. Lingkaran batu, fondasi, lingkaran batu. Chen sepertinya mengeluarkan jurus terkuatnya. Terlihat batu-batu sebelumnya yang acak dan tidak berbentuk kini menjadi seperti pilar atau sesuatu ya. Kita akan dijelaskan tentang fondasi. Ini adalah beberapa saat sebelumnya, saat mereka sedang rapat. Fondasi, ya betul. Aku cuma mengerti konsep batu henge, tapi kalau fondasi apa maksudnya itu? James bertanya. Biasanya kami bergerak dengan pemikiran yang berbeda dan penilaian kami sendiri. Bisa berbagi perasaan dan apa yang kami lihat masing-masing. Bisa dibilang juga akan menjadi lebih teratur dan terorganisasi. Lalu yang kumaksud fondasi ini adalah memiliki beberapa jenis kekuatan berdasarkan bentuk henge itu sendiri. Untuk membedakannya aku memberikan nama untuk setiap itu. Tunggu, apa itu? Dari awal sudah terlihat kekuatan yang luar biasa. Jadi batu-batu itu masih ada jenisnya lagi, ucap Ben yang bertanya. Benar, yang pertama adalah fondasi yang berbentuk runcing disebut dengan Bloodfang. Yang sebelumnya kita lihat saat melawan Ipan ya, ini adalah fondasi yang pertama. Dalam situasi di mana kekuatan destruktif dari henge meningkat secara signifikan, memanfaatkan kekuatan fisiknya agar bisa terus mengejar target dan menyerang seperti bom tanpa ada batasnya. Ini sangat bisa digunakan ketika lawan bisa lebih dari satu, tapi masih ada jenis fondasi yang lainnya yang efektif digunakan lawan untuk melawan banyak orang. Lalu fondasi yang mengikat agar tidak bisa kabur, ini adalah fondasi yang kedua untuk membelenggu lawan yang saat ini dilakukan oleh Chen. Nama fondasi ini adalah fondasi lingkaran batu. Jadi kekuatan itu benar-benar ada ya, ucapnya. Bahkan di sana Kecapman berkata kalau begitu kekuatan yang dimiliki Dion juga. Lalu ada juga yang ketiga, namanya adalah fondasi Menara Cardal. Menara Cardal sambil diperlihatkan fondasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan belum pernah dikeluarkan oleh Chen. Dari Cardal ini akan mengalir kekuatan penyembuhan yang ekstentif. Di sana Sui berkata, Menara Cardal yang ketiga, bukannya kakak cuma punya 2 fondasi? Ya sebenarnya aku punya 4 fondasi sih, tapi tolong dimengerti karena ada bagian yang tidak bisa kukatakan mengenai fondasi terakhir. Walaupun seharusnya aku tidak mengatakan 4 jenis. Ben berkata, menyembuhkan belenggu ilusi. Dan apalagi itu batu penjaga, ini sangat membingungkan kekuatannya.
Matt Dion atau Kecapman berkata dia bisa memiliki beberapa kekuatan yang tidak masuk di akal itu ya. Ternyata kemampuan bertarungnya tidak bisa ditebak. Chen Sonata, aku sudah menduga kau bukanlah orang biasa. Tapi levelnya berbeda, tidak kusangka dia adalah manusia super yang sangat kuat. Lalu Jane berkata untuk mengaktifkan fondasi ini ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat? Ya benar, untuk mengaktifkannya setiap henge harus dalam bentuk keadaan yang baik dan tidak hancur. 80 henge harus dikumpulkan agar fondasi ini bisa diaktifkan secara teratur. Kalau mengaktifkan fondasi ini dengan jumlah kurang atau rusak, artinya aku menggunakan tenaga yang sangat kuat dalam kondisi yang tidak stabil. Ketika itu terjadi, mungkin sel-sel telur tubuhku akan mati atau jiwa henge akan hilang selamanya. Akan ada resiko yang tidak pasti. Aku pernah mengaktifkan fondasi saat kondisi yang tidak baik dan tanganku menjadi membusuk. Karena aku dan henge bertarung dengan memanfaatkan energi bumi, semakin jauh aku dari daratan maka semakin lemah kekuatannya. Aku dan henge bisa terbang di udara, tapi ketika bertarung, aku tidak akan pernah jauh dari tanah. Itu adalah salah satu alasannya. Sementara yang terjadi saat ini, mereka berada di tengah laut ya, berantah di tengah laut. Itulah yang terjadi saat ini. Bahkan alien itu berkata, wow, ini terlihat sedikit berbahaya. Para henge sudah menjadi debu selama pertempuran dalam situasi yang tidak memenuhi syarat. Sepertinya akan ada resiko yang kutanggung, ucapnya. Dari fondasi formasi batu ini, ditambah lagi aku kesulitan menggunakan kekuatanku karena jauh dari daratan dan sekelilingku adalah laut. Sangat merugikan, ucap Chen. Tapi alasan aku menggunakan ini dan mengambil resiko ini tanpa dikatakan pun pasti kalian sudah tahu bukan? Ya, itu adalah dirimu, Saint Pearl, karena aku mempercayaimu pertarungan ini. Aku mempercayakannya padamu harus dimenangkan dengan mempertaruhkan nyawa. Dan tiba-tiba saja muncul wajah-wajah aneh dari batu-batu tersebut yang akan menyerangnya. Si alien itu kaget dengan itu. Dia merasa jijik. Apa itu jeritan yang luar biasa? Dia mau menghancurkanku, ucap alien. Jadi ini bukan hanya untuk mengikat kakiku saja. Ini adalah ilusi. Jadi ini bukan hal yang seperti itu. Kalau begitu, sepertinya ini aku bisa melakukan sesuatu. Dan begitulah kita pun dipindahkan kembali ke pertarungan di kota ya. Manusia yang tidak tahu apa-apa, manusia yang kabur, manusia yang tidak berusaha untuk bertarung. Saat ini semua manusia yang masih bernapas mungkin tidak tahu kalau sekarang sedang terjadi pertarungan yang bisa memusnahkan bumi. Benar saja alien itu terbang kembali ke atas dengan sinar yang sangat luar biasa sambil mereka melihat apa yang dilakukan alien itu. Itu karena kalian adalah harapan terbesar di dunia ini. Sementara itu di sisi yang lain di kota, Kang sedang melakukan serangan. Namun serangannya ditahan begitu saja. Alien itu masih belum kalah juga oleh Kang. Kang sedang berusaha untuk melindungi seorang warga sipil. Warga sipil itu menangis dan ketakutan ketika dia diserang alien. Dia berterima kasih dan lalu pergi begitu saja. Kang dengan cepat untuk menyerang alien tersebut. Dan Behemoth pun akhirnya di-kick kembali oleh Kang. Mereka berdua tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Tendangan dibalas dengan pukulan, pukulan dibalas dengan tendangan, saling beradu pukulan satu sama lain. Itulah yang dilakukan Behemoth dan si Akang. Menghancurkan beberapa gedung, jalan menjadi tidak beraturan dan yang lainnya. Sementara itu kita diperlihatkan Kang yang sedang terpantul. Dia menggelinding begitu saja menghancurkan jalan, namun dia masih tidak mau kalah. Kang dengan kekuatan barunya yang sangat luar biasa menghadapi Behemoth dengan gagah beraninya. Melompat kembali ke arahnya untuk menghajarnya. Behemoth melihat kejadian itu langsung. Dia terkejut dengan kemampuan Kang. Dia tanpa henti terus berlari, ucapnya, dan terus menyerang Behemoth. Dar. Di pertarungan ini, apa kekuatanku dan dia sama rata, ucap Behemoth. Tidak, itu tidak mungkin. Anak menyedihkan dibandingkan manusia super yang membuatku menggunakan seluruh kekuatanku itu. Dia tidak memiliki kehati-hatian. Dar, sambil dihajar Kang di lutut oleh Behemoth. Banyak celah yang dimiliki anak ini. Pertarungannya buruk dan kasar dan tidak henti-hentinya. Dan ledakan pun terjadi di tengah-tengah kota. Di sana Behemoth berkata dalam hatinya, benar. Ini pertarungan di mana aku memiliki keuntungan yang lebih unggul. Tetapi kenapa ucapnya seperti dia memukul sebuah tembok yang sangat besar dan tidak dapat hancur, yang sangat tinggi dindingnya. Dinding yang tidak berujung ini hanya seperti aku menghancurkan tanpa henti dan tanpa hasil. Terlihat dari tatapan matanya yang tidak peduli, ucapnya. Hal seperti itu bisa terjadi. Kang kembali melesat ke arah dirinya dan mereka pun saling adu pukul satu sama lain.
Kang melihat alien itu, dan alien itu bersiap untuk menyerang lagi dengan kekuatan sinar plasma hitam lagi. Dan Kang terkena serangannya. Sinar plasma hitam itu menghancarkan area-area di gedung di sekitar. Batu-batu berterbangan, puing-puing berserakan, puing akan menghancurkan salah satu warga di sana. Adikku, tunduk, hati-hati. Kang melihat kejadian itu, dia melihat kejadian itu langsung. Dia kembali. Ketika dalam serangan, Behemoth pun menyadari hal itu dan bersiap-siap untuk menyelamatkan warga di sana, menghancurkan puing batu dan menyelamatkan warga sipil. Itulah yang terjadi. Mereka berdua pun lari. Kita tidak harus berada di sini, John. Ayo kita pergi, ucap si kakak pada adiknya. Sementara adik melihat sosok Kang, si manusia super bertopi putih. Kang kembali ke pertarungan dan benar saja hal itu disadari oleh Behemoth. Dia menyadari sesuatu. Sisi lembut dari manusia super itu, maksudku, apa yang dimaksud dengan kelemahan? Bisa juga seperti itu, ucap Morel yang ketika itu sedang berdiskusi dengan Behemoth. Apakah mengetahuinya sisi lemah dari manusia putih itu? Ya, si topi putih itu memiliki kelemahan, yaitu manusia. Apa maksudmu, manusia? Yang kumaksud adalah manusia super itu tidak ada bedanya dengan manusia yang biasa yang lemah. Ya, akhirnya aku mengerti, ucap Behemoth sambil melihat kedatangan Kang yang akan menyerangnya lagi. Behemoth bersiap untuk mengeluarkan sinar plasmanya lagi yang lebih kuat dari arah mulut, namun kali ini tidak diarahkan ke arah Kang. Dia mengarahkannya secara asal. Kang melihat kejadian itu, rupanya dia mengarahkan ke arah gedung perkantoran di mana warga sedang menonton di sana. Kang di sana melihat kejadian itu, dia langsung melompat dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan warga. Tidak, dan kecrak. Ketika Kang menyelamatkannya, dia dicop oleh Behemoth di arah punggung, dan benar saja copan itu benar-benar sangat kuat, menimbulkan ledakan yang sangat besar di sana. Kejadian itu dilihat oleh si kakek Kang, ucapnya. Bahkan Ipan pun terkejut. Akhirnya di sana juga ada Nangi bersama Danyang yang melihat kejadian itu. Aku hanya bisa tersenyum, ucap Behemoth. Tidak bisa menstabilkan tubuhnya, merasa dirinya yang bisa menembus langit. Sombong sekali. Kang diangkat oleh alien tersebut. Dia dicengkeram dengan keras sekali. Tubuhnya bergetar ketika dia dicengkeram dengan keras. Dia dicekik seperti akan mematahkan lehernya. Bahkan dihajar oleh tentakel-tentakelnya yang berada di belakang. Dar. Berkali-kali Kang disiksa oleh Behemoth. Pada akhirnya Behemoth menggunakan kekuatan plasmanya. Dia mengalirkan kekuatannya ke tangan, dan begitulah Kang pun tersetrum oleh Behemoth. Hurra! Kekuatan yang sangat besar terjadi di sana yang dikeluarkan oleh Behemoth sampai membelah langit yang ada di sana. Dalam imajinasinya, Behemoth sepertinya dia berhasil. Behemoth tidak peduli seberapa bahayanya kekuatannya. Dia tidaklah abadi. Itulah yang dikatakan Morel. Dan dalam imajinasinya atau dalam pikirannya, Behemoth seperti merasa dia telah berhasil mendobrak dinding yang sangat luas itu. Dan begitulah dia menekan Kang yang sepertinya Kang sudah habis ya, sampai topinya atau ciri khasnya topi putihnya itu terjatuh. Dan benar saja semua orang terkejut, si kakek terkejut, semua orang terkejut, Nangi terkejut, Ipan terkejut. Kang yang sudah terpejam sepertinya dia sudah tewas. Bahkan Ipan berkata, apa? Dia membunuhnya. Akhirnya sesuai ramalan, ucap Ipan. Topi putihnya pun sudah jatuh ke arah tanah, yang menandakan bahwa Kang sudah mati. Sementara itu ini adalah Carol, si peramal, si anak peramal. Carol, ada apa? Tidak mudah, tetapi tahap pertama telah selesai, ucap Carol. Dan kita pun diperlihatkan lagi Behemoth yang sudah membunuh Kang. Tubuh Kang benar-benar tergeletak lemas. Kemenangan mutlak dari peperangan besar tanpa henti. Itulah yang dirasakannya. Kemenangan yang membanggakan dan sangat berharga. Topi putih, ucapnya. Akhirnya dia merasa si topi putih itu sudah kalah. Namun ketika dia merasa begitu, terlihat getaran-getaran listrik mulai terjadi di tubuh Kang. Gecerak. Kita akan dipindahkan beberapa saat yang lalu ketika Kang masih berada di perguruan seni bela diri. Guru, kenapa kau memanggilku? Guru, biasanya kau panggil kakek. Ya, ada apa kakek? Kau memanggilku. Aku bertanya tentang mimpimu, Kang. Apa maksudnya kau bermimpi? Ya, aku bermimpi, ucap Kang.
Mana ada mimpi yang dimiliki orang tua sepertiku. Aku hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga. Bukankah itu mimpi yang sempurna? Kalau tidak punya keluarga bagaimana, ucap Kang. Kenapa kau tidak punya keluarga? Kau kan ada juri, lalu aku juga. Bukankah kami adalah orang-orang yang berharga untukmu? Dengarkan kata-kataku Kang, ucap si kakek. Tentu saja pengertian untuk setiap orang berbeda, tapi tidak ada yang lebih penting dari hubungan darah. Kalau kau benar-benar mencintai seseorang atau kau dicintai oleh seseorang, kau bisa menyebut mereka keluarga. Jadi apa mimpimu? Awalnya aku tidak punya, tapi aku punya mimpi untuk melindungi keluargaku, ucap Kang di flashback tersebut. Dan itulah yang terjadi. Sinar putih mulai mengaliri tubuh Kang. Dalam seluruh tubuh Kang dialiri sinar putih. Dia berteriak, hurrah, hurrah. Ledakan terjadi di sana. Ledakan yang tidak beraturan. Kini energi-energi bumi mulai merasuk ke dalam tubuh Kang. Sepertinya seperti itu. Gedung-gedung kacanya pecah, mobil berterbangan begitu saja. Bahkan di sana Behemoth pun kaget dengan tangannya yang tiba-tiba hancur, yang tang dipakai untuk mencengkram Kang. Dia berkata, apa ini? Tidak mungkin, ucapnya. Aku yakin, aku benar-benar yakin dia sudah tewas, tapi kenapa dia ujung-ujung hidup? Dar, Kang seperti dihantam oleh suatu kekuatan yang sangat luar biasa dari arah langit. Dia datang, inilah wujud baru dari Kang. Kekuatannya terus berevolusi. Kedua tanganku hancur, ucap Behemoth. Aku perlu waktu untuk memulihkan tanganku. Sementara di sisi yang lain dia pun memulihkan dirinya sendiri dengan menyerap energi alam. Orang itu ada yang aneh dengan dirinya. Dia bergetar sambil terlihat sepertinya Kang akan kehilangan kesadaran lagi ya, karena tidak mampu menangani kekuatannya. Dia menunduk dan berkata, jangan pernah kehilangan akan kesadaranmu. Bahkan akal sehatmu itu sangat penting. Namun itulah yang terjadi. Kang sepertinya kehilangan kesadarannya karena bola matanya kini menjadi putih semua. Tidak ada bulatan bola hitamnya. Kang mendekat dengan menggunakan kekuatan gravitasi yang sebelumnya. Dia menekan Behemoth dan semua orang di sana. Behemoth pun berusaha untuk menghindarinya. Dia akan mengeluarkan sinar plasma itu. Naluri defensif yang tidak boleh muncul. Hurrah, membuatnya mengaum. Wah, Kang entah apa yang dia lakukan, tapi dia berhasil membelokkan sinar plasma hitam itu kembali ke arah Behemoth. Apa, ucap Behemoth, dan ledakan pun terjadi. Serangannya mengenai dirinya sendiri. Tadi itu apa, ucap Behemoth sambil melihat rupanya Kang di sana. Ujung-ujung ada di depan wajahnya. Kang menggunakan kekuatan gravitasinya. Jadi Behemoth di sana tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Aku dihancurkan, ucapnya sambil meraung-raung dan tertekan ke arah bawah tanah. Aku tidak bisa berdiri. Ketika itu Kang bersiap untuk menendangnya. Dar, dia pun ditendang di wajah, menghancurkan tanduk beserta mulutnya begitu saja. Dan terlihat berapa kepalanya sudah hilang. Kenapa, ucapnya, kenapa? Kuat sekali, ucap Behemoth dalam hatinya. Dan kali itu dia mempersiapkan pukulannya dan gecerak. Dan badannya berlubang. Akhirnya sepertinya Behemoth sudah tidak bisa ditolong lagi ya. Di sana, di tengah kematian Behemoth yang sudah hampir pasti, si ubur-ubur muncul tiba-tiba di sana, akan membawa Behemoth pergi. Di sana Kang melihat kejadian itu. Dia melihat ubur-ubur itu, alien ubur-ubur itu yang melintasi dimensi akan pergi ke sana. Namun seseorang melompat dari gedung ke gedung. Dia mengeluarkan sabit besarnya. Rupanya itu adalah Nangis, si topi hitam atau si Kepang. Hei, ucapnya, kau tidak boleh ikut campur dalam pertarungan orang lain. Ubur-ubur gecerak, merobek tenggorokannya dan membuat mayat dari Behemoth pun keluar. Dan kita pun dipastikan kalau Behemoth sepertinya sudah tewas. Sementara ubur-ubur itu kembali masuk ke dalam ruang dimensinya. Dia kabur dan meninggalkannya. Makhluk itu adalah alien yang melewati ruang dan waktu, ukurannya sangat besar, ucapnya. Dan ubur-ubur itu pun pulang ke markasnya, disambut dengan si Morel ya, yang seperti si Frieza ini. Ubur-ubur, kau berisik sekali, ucapnya. Di sana ubur-ubur berkata, Behemoth dia mati. Sementara itu di sisi yang lain, Kang yang sudah kehilangan kesadarannya mulai mengamuk. Hurrah! Terus melepaskan kekuatan yang sangat besar. Hurrah!
Apa-apaan itu, bocah ini kenapa? Sementara itu si kakek yang tahu kalau Kang sudah kehilangan kesadaran, dia kehilangan kesadaran. Sebentar itu juga ada juri yang datang ke sana. Dia tidak kuat menonton di TV. Akhirnya dia OTW dengan sepeda langsung ke TKP untuk menyelamatkan Kang. Si kakek berkata, anak bodoh ini, anak bodoh, apa yang kau lakukan? Juri berteriak, Kang, Kang, meninggalkan sepedanya yang digeletakkan begitu saja dengan mendekat sambil terkena beberapa lemparan dan energi kuat dari Kang. Kang, diam Kang, ucapnya. Sudah cukup, hentikan Kang, ucap juri. Ya benar, kau boleh berhenti sekarang. Setelah mendengar suara juri, Kang pun mulai tersadar. Dia mulai kehilangan kesadaran dan akan pingsan. Betul Kang, kau boleh berhenti sekarang. Dan akhirnya Kang pun kehilangan kesadaran dan pingsan di pelukan sang sahabat juri.